Perkenalkan, nama saya Erik Salman. Saya Nur Arashi. Halo, aku Pina Alpiani. Halo semuanya, nama aku Tiara Hasna Alfiansyah. Alasan pentingnya status keilmuan pendidikan. Suatu disiplin dapat dipandang sebagai pengetahuan ilmiah apabila disiplin tersebut memiliki status keilmuan yang jelas. Demikian dengan pendidikan. Pendidikan sebagai suatu disiplin yang mempelajari gejala-gejala pendidikan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis, perlu mempunyai status keilmuan yang jelas. Status keilmuan suatu disiplin menunjukkan kesiapan disiplin tersebut untuk diuji secara empiris. Suatu ilmu dapat dilakukan pengujian empiris apabila disiplin ilmu memiliki kejelasan, minimal dalam 4 hal. Pertama, memiliki kejelasan dalam objek yang menjadi garapan penyelidikannya, atau jelas mengenai objek studinya. Yang kedua, jelas dalam menggunakan metodologi penyelidikannya, baik itu metodologi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, jelas mengenai isi dan substansi dalam ilmu tersebut. Keempat, jelas mengenai fungsinya dalam mengatasi atau memecahkan salah satu aspek masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Sehubung dengan pentingnya status keilmuan suatu disiplin ilmu, tak terkecuali pendidikan, maka akan diuraikan garis besar tentang status keilmuan pendidikan. Pada pembahasan kali ini akan memaparkan 3 pokok pembahasan. Pertama, tentang pengertian ilmu dan ilmu pengetahuan. Kedua, tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu pengetahuan ilmiah dan klasifikasinya. Ketiga, tentang karakteristik ilmu pendidikan sebagai ilmu yang otonom, hubungan pendidikan dengan ilmu-ilmu lain, dan klasifikasi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Apa itu pengetahuan dan apa itu pengetahuan ilmiah? Dalam pandangan umum, ilmu pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang kita kenal atau kita ketahui mengenai suatu hal atau objek. Kita mengetahui suatu hal tersebut diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, baik bersumber dari pengalaman dalam menyelesaikan masalah, bersumber dari informasi atau cerita orang lain, bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan, dan dapat pula bersumber dari ajaran agama atau filsafat sejarah dan sebagainya. Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai hasil dari mengetahui objek-objek di alam nyata menurut akal sehat dengan jalan pengamatan. Pengetahuan tak lain dari seperangkat informasi yang tersusun dan terarah mengenai fenomena tertentu yang terjadi dalam pengalaman. Manusia dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan tingkat kemampuan untuk memperoleh rasa ingin tahunya dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan yang banyak penting kita miliki karena merupakan sumber dan bahan bagi tersusunnya ilmu pengetahuan. Titus 1959 mengemukakan ada 4 jenis pengetahuan dan kebenaran yang dapat diperoleh dan dimiliki oleh manusia, yaitu 1. Pengetahuan biasa atau awam, 2. Pengetahuan ilmiah, 3. Pengetahuan filsafat, dan 4. Pengetahuan religi. Pengetahuan biasa atau awam yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, semua orang menyebut sesuatu kuning karena memang warnanya kuning, dan langit mendung diketahui banyak orang sebagai pertanda akan turun hujan. Pengetahuan biasa atau awam memiliki ciri-ciri cenderung bersifat biasa dan tetap atau bersifat peniruan serta pewarisan dari masa lampau. Memiliki pengertian ganda dan merupakan kebenaran yang tidak teruji dan tidak pernah diuji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge adalah terjemahan dari kata science, yaitu seperangkat pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis mengenai fenomena, termasuk cara menyusun, memperluas, dan mengujinya menurut kriteria yang objektif dan diakui masyarakat ilmuwan, yang sering disebut atau dinamai dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, tidak semua pengetahuan atau sekumpulan pengetahuan dapat dengan sendirinya menjadi ilmu pengetahuan sebelum pengetahuan tersebut memenuhi persyaratan tertentu sehingga tergolong ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah diperoleh dari observasi, klasifikasi, dan
analisis. Kemudian pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat menekankan pada universalitas kedalaman, kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang mengerucut. Sementara filsafat membahas hal yang lebih luas namun tetap mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan efektif dan krisis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup dilonggarkan kembali untuk menerima perubahan yang dianggap lebih positif. Dan pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak, absolut, dan wajib diyakini oleh para penganutnya tanpa bukti empiris sekalipun. Lantas, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud 1988, kata ilmu memiliki dua pengertian. Pertama, ilmu mempunyai arti sebagai suatu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan, seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Pengertian yang kedua menerangkan bahwa ilmu adalah segala pengetahuan dan kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Sehingga ada ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu tauhid, ilmu lahir, ilmu sihir, dan sebagainya. Pengertian ilmu yang kedua ini pada umumnya digunakan oleh kalangan kaum awam. Sedangkan pengertian ilmu yang pertama, sekalipun masih sederhana, pada umumnya digunakan dalam konteks akademis. Ilmu dalam konteks akademis tidak membahas tentang segala macam pengetahuan yang dimiliki manusia yang mencakup pengetahuan lahiriah dan batiniah, melainkan hanya membahas segala sesuatu yang faktanya terjangkau dan dapat disentuh oleh pengalaman indrawi manusia. Dalam konteks akademis, istilah ilmu mengalami perluasan pengertian, yakni berkenaan dengan sistem pengetahuan ilmiah yang berkembang dan mengalami kemajuan. Oleh karena itu, ilmu tidak sama dengan pengetahuan awam, pengetahuan filsafat, pengetahuan keagamaan, dan atau pengetahuan kesenian. Adapun penjelasan mengenai ilmu menurut beberapa ahli, yaitu Muhammad Hatta 1960 mengemukakan tiap-tiap ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam satu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam. Sementara itu, Harsoyo dalam Sadullah 2004 mengemukakan tentang sains, yaitu sains merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan. Pandangan lain dikemukakan oleh Lengen dan Victor 1998 yang menyatakan ilmu pengetahuan atau ilmu merupakan pengetahuan sistematik dan sistemik yang dihasilkan melalui kegiatan berpikir kritis dan tertuju untuk menghasilkan suatu penemuan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ilmu. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan seperangkat atau sejumlah pengetahuan yang disusun menurut suatu sistem berpikir kritis dan teratur secara sistematis, yaitu menerapkan pola pikir dan pola kerja tertentu, menerapkan suatu pendekatan atau metode penilaian tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang suatu hal atau masalah agar masalah tersebut dapat dicari solusinya, terutama alasan mengapa hal itu terjadi, sehingga pada akhirnya manusia dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Klasifikasi ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan masalah dan tantangan yang dihadapi, manusia yang dianugerahi kemampuan dan hasrat ingin tahu yang mendalam akan berusaha terus-menerus mencari dan menemukan solusi mengenai masalah yang dihadapi. Upaya manusia yang terus-menerus mencari solusi tersebut memberi dampak positif, yakni terjadinya kemajuan dan perkembangan ilmu yang demikian pesat. Kemajuan tersebut mengakibatkan jumlah dan jenis ilmu pengetahuan semakin banyak. Sehubungan dengan itu, muncul upaya pengelompokan atau klasifikasi terhadap ilmu yang didasarkan pada kriteria tertentu. Berdasarkan isi pengetahuannya, ilmu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ilmu-ilmu kealaman atau natural science, 2. Ilmu-ilmu sosial atau social science, dan 3. Ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanities. Ilmu-ilmu kealaman adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah
benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Ilmu alam mempelajari aspek fisik dan non-fisik manusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Adapun cabang ilmu dari ilmu kealaman adalah fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Kemudian, ilmu-ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun cabang ilmu dari ilmu-ilmu sosial adalah sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, dan sebagainya. Dan ilmu-ilmu kemanusiaan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Adapun cabang ilmu dari ilmu ini adalah filsafat, bahasa, budaya, dan seni. Kemudian ada pula pembagian ilmu dengan klasifikasi ilmu eksakta dan ilmu non-eksakta. Kata eksakta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bidang ilmu mengenai hal-hal yang bersifat konkret atau nyata, yang bisa diketahui serta diselidiki dengan berdasar pada percobaan, sehingga dapat dibuktikan dengan pasti. Sederhananya, ilmu eksakta adalah ilmu pasti, maka itu ia identik dengan ilmu alam. Cabang dari ilmu eksakta yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Sedangkan ilmu non-eksakta bukan berarti ilmu yang dipelajari tidak pasti. Namun pada ilmu non-eksakta yang dipelajari adalah teori-teori yang sudah ada. Pada ilmu non-eksakta, ketika muncul teori baru, maka teori lama tidak dapat dipergunakan lagi. Cabang ilmu dari ilmu non-eksakta adalah ekonomi, politik, psikologi, dan ilmu pendidikan. Selain itu, pembagian ilmu yang banyak digunakan terkenal dengan klasifikasi pure science atau ilmu murni dan applied science atau ilmu telapan. Ilmu murni adalah ilmu yang membahas atau mendalami ilmu itu sendiri. Dalam pendidikan, ilmu murni akan tampak dari adanya usaha untuk membahas teori-teori pendidikan secara dalam. Ilmu pengetahuan murni berfokus kepada teori yang ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru dan biasanya bersifat teori dasar. Contoh ilmu murni adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan ilmu terapan adalah ilmu yang ditujukan untuk membantu masyarakat dengan menggunakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ilmu tentang pertanian yang merupakan pengaplikasian dari ilmu biologi. Baik itu ilmu terapan atau ilmu murni, keduanya saling berhubungan karena ilmu terapan tidak berkembang tanpa ilmu murni. Teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih karakteristik dan kriteria dari ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran ilmiah suatu disiplin ilmu itu harus dapat diuji secara empiris. Nah, untuk dapat diuji secara empiris inilah kita harus punya standar kriteria dan karakteristik untuk ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ada beberapa pendapat dari beberapa tokoh, diantaranya yang pertama ada dari Randall and Bakar pada tahun 2004. Mereka mengemukakan bahwa ada beberapa ciri umum dari ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah hasil sains bersifat akumulatif dan milik bersama. Maksudnya di sini tuh apa sih gitu, akumulatif dan milik bersama. Jadi, hasil sains yang lalu itu dapat digunakan kembali untuk penelitian atau penyelidikan berikutnya. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, observasi, penyelidikan atau semacamnya, kita bisa memanfaatkan hasil penelitian yang sudah pernah ada gitu. Jadi ketika sudah menjadi ilmu pengetahuan, maka ilmu itu milik bersama dan tidak bisa dimonopoli oleh diri sendiri atau dimonopoli pribadi oleh peneliti tersebut. Kemudian yang kedua, hasil sains kebenarannya itu tidak mutlak, jadi masih ada peluang untuk terdapat kekeliruan karena yang menyelidikinya ini manusia gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu kan adalah tempatnya salah. Jadi ketika sepintar apapun, seteliti apapun gitu, namanya manusia pasti bisa melakukan kesalahan. Begitupun dalam melakukan penelitian. Jadi pasti akan ada kekeliruan. Nah, kekeliruan di sini itu bukan pada metodenya, tapi lebih ke
orang yang menggunakan metode tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada objektif. Apa sih objektif yang dimaksud di sini gitu? Jadi ilmu pengetahuan itu bukan melihat siapa sih gitu yang menggunakan metode tersebut atau siapa yang memahami metode tersebut gitu. Siapa yang memahami ilmu tersebut, enggak. Jadi namanya ilmu pengetahuan itu ya objektif gitu, bukan lebih terpusat atau lebih meng-highlight dari subjeknya itu siapa, enggak, tapi lebih ke objeknya. Objeknya itu apa? Ilmu pengetahuan tersebut gitu. Jadi nggak memandang bahwa ini tuh yang make dia, jadi kayaknya enggak deh, kayaknya salah, atau misalkan yang memahami ilmu itu tuh si ini, nah enggak deh, kayaknya enggak benar gitu, enggak, tapi lebih ke ilmu pengetahuannya. Jadi tidak terpengaruh tentang siapa yang menggunakan atau siapa yang memahami dan lain sebagainya gitu. Baik, untuk selanjutnya ada pendapat yang dikemukakan oleh Karl Prost and Ernst van den Haag pada 1977. Nah, mereka mengungkapkan ada 4 ciri. Yang pertama rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu rasional? Rasional itu artinya di sini adalah bahwa ilmu pengetahuan itu harus merupakan hasil berpikir secara rasio atau menggunakan akal. Maka dari itu disebutlah rasional. Jadi ilmu pengetahuan itu harus merupakan hasil berpikir menggunakan akal pikiran. Nah, akal pikiran ini disebut rasio, maka dikatakan tadi rasional. Kemudian yang kedua, empiris. Apa itu empiris? Jadi suatu ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan fakta atau apa yang terjadi di lapangan. Jadi apa yang pernah dialami atau apa yang pernah dirasakan oleh panca indera, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu harus berdasarkan fakta, tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Yang ketiga adalah bersifat umum. Arti umum di sini apa? Ilmu pengetahuan itu bersifat umum, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa tidak memandang untuk siapa-siapanya, tapi untuk semua. Jadi semua orang itu berhak untuk mempelajari, memahami, atau menggunakan, memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut gitu. Tidak memandang bahwa ilmu ini hanya untuk kalangan atas, ilmu ini hanya untuk kalangan bawah. Enggak, setiap orang itu punya hak yang sama untuk mempelajari ilmu yang sama juga gitu. Jadi terdapat kebebasan. Jadi tidak ada monopoli atau tidak ada pembedaan kelas dan lain sebagainya. Yang terakhir, akumulatif. Akumulatif itu sama ya kayak yang dibahas oleh pendapat tokoh sebelumnya gitu, dimana suatu hasil penelitian yang lama bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk penelitian yang baru. Untuk yang berikutnya ada tokoh yang ketiga, yaitu ada Majid Nur pada 1998. Nah, menurut beliau bahwa ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan itu harus memiliki kriteria dan karakteristik yang jelas gitu, baik dalam hal landasan, objek studinya, metodenya maupun fungsinya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu, kita bedah mengenai apa itu landasan ilmu, apa itu objek studi ilmu, apa itu metode ilmu, dan apa fungsi dari ilmu. Nah, yang pertama, landasan ilmu. Pertanyaan pertama yang pasti muncul di pikiran kita adalah apa sih landasan ilmu gitu kan? Nah, landasan ilmu itu berkenaan dengan titik tolak atau gagasan-gagasan yang dijadikan sandaran atau tempat berpijak para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya. Buat apa sih gitu? Nah, gunanya adalah untuk mengembangkan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, jadi gagasan tempat berpijak yang dimaksud adalah pendirian atau pandangan hidup dari ilmuwan tersebut gitu. Titik tolak yang menjadi landasan ilmu itu biasanya bersumber dari aliran filsafat tertentu gitu. Kenapa ya pakai filsafat gitu? Karena filsafat itu merupakan ilmu induk ilmu pengetahuan ya. Bahasa kerennya mah mother of science gitu. Jadi oleh karena itu landasan ilmu terdalam tidak lain adalah filsafat gitu. Kita lanjut bahwa kita harus ketahui bahwa landasan ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kealaman dan sosial. Untuk landasan ilmu yang bersifat kealaman itu bahasa kerennya natural science gitu. Kalau yang sosial itu bisa disebut social science, oke?
Nah, kita mulai dari yang natural science dulu ya. Pada mulanya bersumber dari filsafat materialisme dan naturalisme. Tapi seiring berjalannya perkembangan dewasa ini, landasan ilmu alam cenderung bersifat atau bersumber pada aliran filsafat positivisme dan neopositivisme. Nah, sedangkan untuk yang kedua, landasan ilmu sosial atau disebut social science itu biasanya bersumber dari filsafat humanisme, terus ada pragmatisme, eksistensialisme, dan yang terakhir adalah fenomenologi gitu. Berikutnya kita akan bahas objek studi ilmu. Apa itu objek studi ilmu? Objek studi ilmu adalah suatu kenyataan atau realitas atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dalam penyelidikan gitu. Nah, objek studi ilmu itu dibagi dua ya teman-teman. Jadi ada dari objek studi ilmu material dan ada juga yang formal. Kalau material itu lebih ke mengkaji bahan suatu ilmu gitu. Kalau formal itu lebih ke ciri khas dari ilmu itu sendiri yang membedakan ilmu itu dengan ilmu yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong tentang objek studi ilmu nih, aku jadi keingat sama teori hilemorfisme. Apa sih teori ini gitu? Jadi dalam teori ini itu dikatakan bahwa suatu benda merupakan suatu kesatuan antara materi dan bentuk gitu. Jadi, materi yang sama dapat mempunyai fungsi dan bentuk yang berbeda. Sekarang kita analogikan kayak sepatu sama sandal. Sepatu dan sandal ini sama-sama terbuat dari kulit gitu ya, tapi ketika sudah jadi bentuknya beda gitu. Fungsinya pun pasti beda. Kalau sepatu mungkin lebih ke formal gitu ya. Kalau sandal dipakai buat casual gitu. Nah, terus kita analogikan lagi kayu sama kursi. Kayu dan kursi misal sama-sama terbuat dari kayu, tapi ketika sudah menjadi barang jadi, mereka beda loh bentuknya gitu, dan fungsinya pun beda. Yang satu buat duduk, yang satu buat nyimpen barang, misal gitu ya. Baik, sesudah kita membahas analogi yang tadi, kita langsung membahas tentang objek studi yang bersifat material. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa material itu lebih ke bahan suatu ilmu, jadi yang mendasari gitu ya. Objek material suatu ilmu ialah materi yang menunjukkan bahan ilmu itu tersebut gitu. Nah, kita bisa bagi dua lagi ya. Kalau material ini ada yang kealam-alaman dan dari manusia. Kalau dari alam itu biasanya menghasilkan ilmu kealaman yang disebut natural science study. Kalau misalkan yang dari manusia, biasanya objek studi ilmunya adalah ilmu sosial. Ilmu sosial itu yang disebut tadi dengan social science gitu. Kita bahas dari ilmu kealaman yang natural science tadi. Nah, ini tuh bisa terdiri dari misal fisika, biologi, kimia, kayak gitu ya. Kemudian untuk yang berasal dari manusia yang bersifatnya sosial, itu bisa kita contohkan kayak psikologi, ekonomi, atau sosiologi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke yang formal, objek studi formal. Apa sih gitu? Objek studi formal itu ilmu yang bentuknya itu menjadikan ilmu tersebut berdiri sendiri atau otonom. Jadi dia punya ciri khas yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya tadi kayak fisika, biologi, kimia, mereka tuh sama-sama bersifat alam gitu, ilmu yang didapat dari alam gitu. Cuman mereka punya fungsi yang berbeda atau mereka punya dominan yang beda gitu. Kalau misalkan fisika itu lebih ke fenomena fisiknya nih gitu. Kalau biologi itu lebih ke organismenya, ya kan? Terus kalau misalkan kimia itu lebih kepada zat-zat dan proses-proses yang terjadi itu kayak gimana gitu. Kalau misalkan yang dari manusia nih, ilmu social science gitu, kita bisa contohkan ekonomi. Ekonomi itu membahas mengenai kesejahteraan masyarakat gitu. Kalau psikologi itu membahas tingkah laku manusia dalam masyarakat gitu kan. Terus berikutnya sosiologi ini lebih khusus kepada struktur kemasyarakatannya gitu. Jadi mereka tuh sama-sama dari sumber yang sama gitu, bahannya itu sama, alam
yang satu alam, yang satu sosial. Tapi ketika mereka sudah menjadi ilmu, mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Baik, untuk yang berikutnya di sini ada metode ilmu. Metode ilmu tuh apa sih gitu ya? Banyak lagi nih pembahasannya. Oke, kita bahas ya. Metode ilmu itu adalah metode ilmiah nih, bahasa lainnya, yang merupakan prosedur kerja sistematis yang terencana dan cermat melalui pengalaman dan menggunakan kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya buat apa ya gitu ya? Tujuannya untuk memperoleh suatu produk ilmu yang valid. Valid itu mencakup sah, benar, dan tepat gitu. Artinya pemikiran manusia itu sesuai dengan fakta empiris, apa yang terjadi sesuai fakta. Dan tujuan yang kedua adalah reliable. Reliable itu artinya produk tersebut tuh dapat dipercaya dan ketika diulang gitu ya, ketika diteliti ulang ya hasilnya tetap sama seperti itu. Nah, metode ilmiah ini menggunakan kajian empiris yang logis gitu. Empiris logis. Empiris logis ini kita jadi bisa bagi dua lagi nih ya. Berarti ada dua aspek. Yang pertama empiris dan rasional gitu ya. Nah, kita akan lebih membahas kepada empirisnya ya. Untuk empiris itu dibagi dua teman-teman. Ada kuantitatif dan ada juga kualitatif. Kalau kuantitatif itu lebih kepada hitung-hitungan nih. Pasti udah pada tahu ya, kuantitatif itu mengolah data dalam berupa angka gitu. Pengukuran yang sifatnya itu hasilnya adalah eksak gitu, yang menggunakan perhitungan statistik gitu. Dengan teknik penelitian yang biasanya itu eksperimen, survei, dan observasi yang terstruktur. Sedangkan kualitatif itu lebih mendeskripsikan gitu, menjelaskan dengan kata-kata. Kualitatif ini mengembangkan suatu teori baru dengan memproses data deskriptif sebagai hasil evaluasi tanpa menggunakan statistik. Dengan teknik penelitiannya itu biasanya studi kasus gitu. Ada juga penelitian tindakan, terus ada evaluatif gitu ya, ada observasi terbuka, dan instrumen utamanya gitu ya, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ada prosedur metode ilmiah menurut Yuyun S. Surya Sumantri. Menurut Yuyun S. Surya Sumantri tahun 1985. Dikatakan bahwa prosedur metode ilmiah itu dibagi jadi 5 teman-teman. Ada perumusan masalah. Jadi kegiatan ini tuh menjadi kegiatan awal dalam menyusun gitu. Jadi kita harus merumuskan dulu pertanyaan-pertanyaan mengenai objek yang akan kita teliti, yang akan kita kaji gitu ya. Kemudian penyusunan kerangka berpikir. Penyusunan kerangka berpikir ini artinya kita memberikan argumentasi yang menjelaskan hubungan antara berbagai faktor yang ada. Kemudian yang ketiga, perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ini adalah mengajukan dugaan berupa jawaban sementara atas pertanyaan yang kuat. Kemudian ada yang keempat, pengujian hipotesis, yaitu kegiatan mengumpulkan fakta yang relevan dengan hipotesis dengan menerapkan metode pengumpulan data yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, menjadi bagian terakhir, yaitu kegiatan menyimpulkan apakah hipotesis yang dapat diajukan ini diterima atau ditolak, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai fungsi ilmu. Fungsi ilmu ini dibagi menjadi 3 ya guys. Yang pertama adalah menjelaskan. Nah, fungsi menjelaskan ini dibagi lagi nih teman-teman, dibagi 4. Ada deduktif, probabilistik, teleologis, dan genetik. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan deduktif. Deduktif ini lebih menarik kesimpulan dari hal-hal umum berupa pendapat-pendapat yang telah dianggap benar, yang telah dikemukakan lebih dahulu gitu. Kemudian, penjelasan yang kedua adalah penjelasan probabilistik atau induktif, yaitu penjelasan yang menggunakan pola berpikir induktif dengan cara mengambil kesimpulan dari sejumlah kasus individual atau khusus. Jadi, lebih khusus ya kalau induktif itu. Jadi kalau misalkan deduktif tadi lebih umum, kalau induktif ini lebih khusus gitu. Kemudian yang ketiga ada teleologis. Penjelasan teleologis adalah penjelasan yang didasarkan pada tujuan tertentu. Mengapa seorang pemimpin daerah itu begitu dermawan pada rakyat kecil akhir-akhir ini gitu. Nah, karena sebentar lagi akan ada pilkada gitu. Jadi lebih ke tujuannya tuh apa sih gitu kan.
Kemudian yang keempat adalah penjelasan genetik, yaitu penjelasan yang didasarkan atau mempergunakan seperangkat faktor yang timbul sebelumnya untuk menjelaskan fenomena yang timbul kemudian. Misalnya, kenapa bayi ini dapat langsung berjalan gitu, karena sebelum mampu berjalan otot-ototnya kan harus kuat dulu gitu kan, karena secara genetik ada koordinasi antara otot dan otak sehingga ada keseimbangan kayak gitu teman-teman. Nah terus baik, untuk yang kedua ada fungsi memprediksi. Nah fungsi memprediksi ini adalah fungsi dari ilmu yang gunanya tuh meramalkan, ya, memprediksi atau meramal. Jadi kemampuan ilmu untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Contohnya, kita punya pengetahuan mengenai hutan ketika ditebang liar itu nantinya akan mengakibatkan banjir atau longsor gitu. Jadi kita dapat memprediksi kalau misalkan hutan ditebangin terus nanti banjir nih, nanti longsor nih karena tidak ada resapan kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir ada fungsi mengontrol. Fungsi mengontrol ini adalah fungsi memeriksa atau menguji apakah suatu kegiatan dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditemukan dan direkomendasikan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, fungsi ini tuh penting dalam memeriksa kegiatan praktek sehingga tidak ada yang menyimpang dari kaidah-kaidah ilmiah gitu, yang akhirnya dapat menghindari bahaya yang mungkin terjadi, dan akhirnya itu maksud dan tujuannya itu dapat dicapai mungkin lebih meminimalisir kekeliruan yang ada gitu, tidak menyalahgunakan kaidah yang ada gitu, jadi tetap sesuai dengan jalurnya gitu teman-teman. Nah, jika sebelumnya kita membahas mengenai karakteristik dan kriteria dari ilmu pengetahuan, maka bahasan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, bisa dilihat yang pertama itu ada konsep dari ilmu pengetahuan. Sebelum kita mengenal atau membahas lebih lanjut apakah ilmu pendidikan itu sebagai dari ilmu pengetahuan, kita perlu mengenali dua istilah yang diperkenalkan atau yang sering dibahas oleh Ngali Purwanto pada tahun 2000, yaitu pedagogi yang artinya pendidikan dan pedagogik yang artinya ilmu pendidikan. Selain itu, menurut Langeveld, memandang bahwa pedagogi itu merupakan suatu pemikiran atau perenungan mengenai pendidikan. Jadi suatu pemikiran bagaimana kita membimbing seorang anak. Sedangkan pedagogik merupakan suatu pemikiran yang menitik beratkan atau lebih menekankan kepada praktek bagaimana cara kita untuk mendidik atau membimbing seorang anak. Kita penasaran dong, apa sih ilmu pendidikan itu? Sekarang ada beberapa pengertian atau pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi dari ilmu pendidikan. Yang pertama dari Driarkara tahun 80 menyatakan bahwa ilmu pendidikan merupakan suatu pemikiran ilmiah, yakni pemikiran yang kritis, memiliki metode, serta sistematis mengenai pendidikan. Nah, kritis di sini menyebutkan bahwa seseorang menerima pengetahuan itu berdasarkan penelaahan yang dilakukan dengan argumen yang sangat kuat. Nah, orang kritis ini biasanya selalu ingin mengetahui akan masalah yang terjadi gitu, seperti kenapa bisa terjadi, mengapa, dan seperti apa gitu dicari tahu oleh orang-orang yang kritis ini. Kemudian yang kedua itu memiliki cara atau metode. Pastinya setiap orang yang melakukan penyelidikan serta penelitian harus memerlukan suatu cara tertentu untuk mendapatkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaannya di dalam penyelidikan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada sistematis. Di sini berarti seorang pemikir atau penyelidik harus memiliki ide yang bukan hanya berhubungan namun juga harus memiliki satu kesatuan gitu. Nah, sedangkan menurut ahli yang kedua yaitu Imam Barnabi tahun 87 menyebutkan bahwa ilmu pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan tentang masalah-masalah pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Menurut pendapat yang ketiga dari Desujana tahun 2000 menyebutkan bahwa ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat atau pandangan menyangkut fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Dan yang selanjutnya ada karakteristik dari ilmu pendidikan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu ilmu dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai suatu ilmu pengetahuan jika memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang memenuhi karakteristik ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ilmu pendidikan juga memiliki karakteristik
Di antaranya memiliki landasan keilmuan yang tepat. Kemudian ilmu bersifat normatif serta ilmu bersifat teoritis praktis. Nah, dapat dikategorikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri atau otonom jika suatu ilmu mendapat beberapa syarat. Yang pertama, memiliki objek, yaitu objek formal serta objek material. Lalu syarat karakteristik yang kedua adalah memiliki sistematika yang jelas, kemudian memiliki metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai apa sih landasan ilmu pendidikan itu. Nah, ilmu pendidikan selalu berkaitan dengan eksistensi atau tujuan hidup manusia. Nah, ilmu pendidikan ini senantiasa terkait dengan tujuan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu pendidikan hanya akan dapat berdiri dan berkembang dengan berlandaskan kepada agama, pandangan hidup, filsafat hidup, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, ilmu-ilmu yang berdasarkan dengan nilai agama merupakan suatu landasan ilmu pendidikan yang paling kuat, karena dengan berlandaskan agama maka norma-norma yang diemban oleh ilmu pendidikan itu tidak akan goyah serta tidak terlalu subjektif gitu ketika orang-orang melihat dengan ilmu pendidikan ini, karena landasan utamanya yaitu agama. Kemudian landasan yang kedua itu ada filsafat. Nah, kemudian landasan yang selanjutnya itu ada ilmu pengetahuan serta teknologi atau IPTEK. Nah, menjadi landasan pendidikan karena saat ini pengembangan ilmu tidak hanya terisolasi hanya satu saja gitu ya, melainkan saling mempengaruhi dengan ilmu yang lainnya. Itu objek dari ilmu pendidikan. Nah, objek ilmu pendidikan itu sama seperti objek suatu ilmu pengetahuan pada umumnya gitu ya, terbagi menjadi dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material dari ilmu pendidikan ini sama, yaitu manusia. Menurut Desujana tahun 2000, manusia itu terbagi berdasarkan pengelompokannya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada manusia sebagai individu, manusia sebagai kelompok, dan manusia sebagai masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu ada berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya itu manusia dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada manusia usia dini, anak, remaja, dewasa, bahkan usia lanjut. Lalu objek material dari ilmu pendidikan berdasarkan perkembangan psikologinya terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu bagi anak-anak lebih dikenal dengan istilah pedagogi, yang artinya ilmu dan seni untuk mengajar anak-anak. Lalu bagi dewasa yang sering disebut dengan antagogi, yang artinya ilmu dan seni untuk menolong orang dewasa belajar. Yang terakhir bagi usia lanjut yang dikenal dengan geragogi, yang artinya ilmu dan seni mengajar untuk membantu orang lanjut usia belajar. Dan sebelumnya kita sudah mengetahui objek material dari ilmu pendidikan, selanjutnya kita juga patut untuk mengetahui nih objek formal dari ilmu pendidikan, seperti dua ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai objek formal dari ilmu pendidikan itu. Yang pertama dari Langeveld, ilmu pendidikan objek formalnya yaitu situasi pendidikan di mana terjadinya kegiatan mendidik, pergaulan antara orang dewasa atau yang sering kita kenal sebagai pendidik dengan orang yang belum dewasa atau anak didiknya. Sedangkan menurut Desujana menyatakan bahwa objek formal ilmu pendidikan merupakan objek formal ilmu pendidikan adalah perkembangan pengalaman manusia sebagai makhluk individual, sosial, dan unik sepanjang hayatnya yang dapat dan harus dibelajarkan sehingga terjadi sikap dan perilaku yang kondusif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendidikan itu tidak hanya mencakup kegiatan belajar antara pendidik dengan peserta didik saja, namun mencakup kegiatan pendidikan dalam bentuk pengalaman belajar sepanjang hayat. Metode ilmiah menggunakan pendekatan sintetis rasional empiris yang terbagi menjadi pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Melalui pendekatan rasional yaitu suatu ilmu menyusun pengetahuan secara konsisten dan kumulatif. Empiris itu berarti suatu ilmu itu memisahkan antara pengetahuan yang faktual atau sesuai dengan fakta dengan pengetahuan yang tidak sesuai dengan fakta. Lalu menurut Desujana, ilmu pendidikan menggunakan logiko, deduko, atau hipotetikal dan verifikatif.
Jadi metode ilmiah ini digunakan melalui penyusunan kerangka pemikiran logis dilengkapi dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan seperti prinsip, teori, dan sebagainya. Lalu telah disusun sebelumnya dan berupaya untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua ada penerapan hipotesis yang merupakan upaya dedukasi dari kerangka pemikiran logis yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada verifikasi terhadap hipotesis tersebut untuk menguji apakah diterima atau tidak pernyataan-pernyataan dalam hipotesis berdasarkan fakta yang empiris. Lalu yang selanjutnya itu ada isi dari ilmu pendidikan. Sama seperti ilmu pengetahuan yang lainnya, ilmu pendidikan juga mempunyai isi berupa struktur pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis sebagai hasil penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan. Di antaranya berisi postulat. Postulat adalah pandangan mendasar yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian secara empiris. Contohnya, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang perlu dan dapat untuk dididik serta dapat mendidik diri sendiri. Kemudian yang kedua ada asumsi. Asumsi merupakan pendapat atau pandangan yang didasarkan pada kerangka berpikir tertentu yang kebenarannya pada umumnya sudah diterima, namun masih perlu diperiksa lagi secara empiris. Contohnya kurikulum. Nah, dalam teori ini ada beberapa contoh dalam pendidikan. Misalnya kita menemukan adanya teori belajar tuntas dari John Carroll. Nah, yaitu ada generalisasi, yaitu kesimpulan yang ditarik berdasarkan pengalaman-pengalaman khusus, biasanya sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Lalu yang keenam ada hukum. Hukum yaitu pernyataan atau pendapat yang biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan if atau then atau jika dan maka yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu sebagai hasil suatu generalisasi dari riset ilmiah. Nah, dalam bidang pendidikan misalnya kita temukan hukum akibat, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Lalu yang ketujuh itu ada prinsip. Prinsip yaitu hukum dalam bentuk pendapat yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu, namun tidak selalu berbentuk pernyataan jika maka. Nah, prinsip ini dapat pula dihasilkan dari pemikiran mendalam tanpa pengujian melalui riset kuantitatif. Misalnya prinsip Among Ki Hajar Dewantara, prinsip belajar sepanjang hayat, dan sebagainya. Kemudian ada model. Model yaitu suatu bentuk teori atau serangkaian teori hukum prinsip yang menggambarkan atau memberi penjelasan tentang suatu sistem kegiatan. Selanjutnya ada prinsip, yaitu hukum dalam bentuk pendapat yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu, namun tidak selalu berbentuk pernyataan jika dan maka. Nah, prinsip dapat pula dihasilkan dari pemikiran mendalam tanpa pengujian melalui riset kumulatif kuantitatif. Misalnya prinsip Among Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedelapan ada model. Model yaitu suatu bentuk teori atau serangkaian teori, hukum prinsip yang menggambarkan atau memberikan penjelasan tentang suatu sistem kegiatan sampai pada panduan penggunaannya yang terdapat dalam suatu cabang ilmu. Misalnya, model mengajar ekspositori, model mengajar pemrosesan informasi, dan sebagainya. Atau misalnya ada model cara belajar siswa aktif, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dari ilmu pendidikan. Nah, seperti ilmu yang lainnya, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol gejala atau fenomena pendidikan dalam melaksanakan fungsinya. Memberi penjelasan tentang fenomena pendidikan yang secara deduktif. Misalnya, ilmu pendidikan menjelaskan bahwa seorang anak manusia mempunyai berbagai potensi yang masih tersembunyi. Anak manusia memiliki kemampuan untuk berkembang, maka dijelaskan pula bahwa manusia dapat belajar secara efektif di dalam ilmu pendidikan ini. Lalu, fungsi prediksi dari ilmu pendidikan misalnya suatu hasil tes SPMB dapat memperkirakan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Terdapat dua pendirian yang sangat bertentangan dan masih kuat pengaruhnya dalam pendidikan sampai saat ini. Dan keduanya mempunyai banyak pengikut. Pendirian pertama adalah berkeyakinan bahwa perbuatan mendidik bersifat kreatif atau mencipta. Sebab, melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan kepribadiannya, sehingga menjadi manusia yang baru dan berkemungkinan untuk berkembang menjadi lebih baik. Inilah termasuk pernyataan yang bertentangan, karena seorang peserta didik ialah manusia dengan kepribadiannya masing-masing.
Seorang pendidik tidak menguasai semua faktor dalam situasi pendidikan, tetapi dengan pendidikan, seorang pendidik diharuskan untuk menciptakan situasi yang baru, serta peserta didik pun mencapai hal-hal yang baru di dalam dan bagi kehidupannya. Dan yang pernyataan yang kedua adalah pandangan dari sebagian orang yang tadinya antara lain ikut mendukung perluasan pendidikan dasar, tetapi pendidikan dasar yang tidak terlalu bermutu, seperti cukup mempelajari pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Perbuatan mendidik sama saja dengan mengajar dan melatih, dan itu bersifat lahiriah. Tapi, jika seorang pendidik menguasai alat dan metode mendidik, maka akan membentuk dan mempengaruhi murid dan yang baik sesuai dengan yang diharapkan, dan seorang guru pun akan berhasil menjadi. Keberhasilan seorang pendidik terletak khususnya pada perubahan yang dialami oleh peserta didik, serta anak didik yang dapat mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Jasa ilmu pengetahuan pendidikan ialah dalam merintis penelitian dan menunjukkan bahwa perbuatan mendidik memerlukan analisis yang selengkap-lengkapnya. Pendidikan memerlukan prinsip belajar dan mengajar, serta konsep penilaian dan pertimbangan yang tepat tentang anak didik, situasi, dan kondisi pendidikan. Saat ini, diperlukan lebih banyak kemajuan untuk membuktikan bahwa prinsip pendidikan dapat dianalisis dan seni mendidik dapat dipelajari secara ilmiah. Adapun pembinaan dan penataran jabatan merupakan jalan yang paling tepat untuk mempelajari seni didik sambil memperluas pengalaman pribadi. Mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara ilmiah. Pada tahun 1960, terjadi kemajuan pesat dalam pengembangan teknologi pendidikan di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan juga Uni Soviet Rusia. Tetapi hal ini belum dapat membuktikan bahwa teknologi pendidikan memang sungguh efektif menimbulkan proses belajar dan mengajar daripada pendidikan tanpa teknologi yang baru. Dan sebab akibatnya, metode dan alat pengajaran dengan hasil belajar murid belum ditemukan, dan hubungan korelasi antara variabel pada keduanya masih tidak terlalu memuaskan. Dan adapun kelemahan umum dari teori seni didik belum teratasi. Saat ini, manfaat dari teknologi pendidikan terutama telah dirasakan oleh pembaharuan pengajaran yang terlaksana secara individual, baik individual terpisah maupun individual kelompok. Dan yang terkenal saat ini adalah bentuk pengajaran pemrograman dan bentuk pengajaran berkomputer.